Kalau kemarin sih aku ikut lombanya tuh PKM, program kreativitas mahasiswa. Atau lebih spesifiknya lagi tuh PKMRE. Yang dilaksanain oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan juga Riset dan Teknologi atau Dirjen Dikti-Ristek. Campur aduk banget sih pikir-pikir ya, soalnya yang jelas pastinya capek, soalnya emang kan rangkaiannya panjang banget ya, ini hampir setahun dari bulan apa ya, Maret kalau nggak salah, dari bulan Maret sampai baru selesai tuh Desember awal kemarin kan. Jadi yang pasti itu capek iya, terus juga tapi senengnya juga pasti iya, soalnya juga dari PKM ini aku jadi punya banyak pengalaman baru sih. Meskipun sebenarnya tahun kemarin tuh aku ikut, tapi cuma ikut di akhir-akhirnya aja kan. Jadi dan tahun ini tuh juga karena baru offline lagi, jadi memang pengalaman barunya tuh lebih banyak dan lebih kerasa ikut PKM-nya gitu. Sama mungkin juga jadi banyak kenal sama orang-orang baru sih. Perasaannya setelah ikut PIMNAS, setelah ikut PKM ini, pastinya tuh bangga, bersyukur ya bisa sampai di titik ini, bisa bisa mendapatkan banyak pengalaman-pengalaman, pelajaran-pelajaran gitu. Jadi kalau bisa ikut PKM itu tahunya dari cerita-cerita dan sharing-sharing dari cutting juga. Kan TB sendiri terkenal ya soal sudah sering jadi juara PIMNAS dan udah jadi kebiasaan kita juga buat ikut PIMNAS dan PKM. Terus dapat kesempatan juga di-invite oleh kakak tingkat untuk ikut di PKM-nya beliau. Kalau ditanya kok bisa kepikiran ikut PKM sih, sebenarnya dari zaman masih maba juga udah kepikiran ya buat PKM. Apalagi dari dulu sering dengar cerita-cerita dari cutting yang ikut PKM, jadinya tuh penasaran juga. Kalau awal pengen ikut PKM sih, kayak semua anak TB ini pasti sama deh, pasti lihat dari cutting. Kalau menurutku ya, soalnya kalau dulu kita waktu awal-awal zaman kardio itu kayak pasti dikasih tahu kan, kayak PKM itu kayak disebutnya kayak semacam budaya TB gitu kan. So, emang dari TB itu biasanya ada banyak. Nah, dari itu sih jelasnya udah mulai tertarik ya. Apalagi juga kalau misal dilihat dari hasil-hasil karya cutting-cutting luar di PKM itu kayak wow gitu loh. Jadi kayak kayak bikin tertarik banget gitu buat ikut. Info tentang PKM ini juga nggak sulit buat dicari, karena memang dari tingkat prodi, fakultas, sampai universitas itu sangat terbuka dan banyak ngasih info terkait PKM. Jadi pastinya kita bisa dapetin info PKM ini dari mana aja. Kalau persiapannya sendiri sih, yang pertama itu pasti gagasan idenya, kalian mau bikin apa. Sama yang jelas itu juga timnya itu minimal kalau nggak salah 3 orang nih setahu aku. Itu minimal 3 orang, sama gagasan ide yang mau kalian ajuin itu apa. Di persiapan ikut PKM itu pada intinya kalian harus punya ide sih, ide yang paling utama, yang kemudian ide yang mau kalian sampaikan ini, ide yang mau kalian capai ini nantinya kalian tuangkan ke proposal. Buat persiapan PKM ini, kalau buat sekedar PKM-nya aja itu nggak terlalu sulit persiapannya. Apalagi kalau kita udah punya ide dan pengalaman buat nulis KTI, esai, dan semacamnya, pasti jadi lebih mudah lagi. Dari universitas maupun HIMA biasanya juga udah ngasih format penulisan proposal PKM yang benar, jadi ya kita tinggal menyesuaikan aja. Yang paling penting itu punya dosen pembimbing dan anggota tim yang bisa mendukung semua prosesnya, supaya kedepannya nanti lebih mudah untuk mempersiapkan PKM ini. Cara mendapatkan ide itu bisa dari sharing-sharing sama teman-teman, bisa dari sharing sama dosen tentang permasalahan-permasalahan yang bisa diangkat. Yang pada umumnya kalau mahasiswa TB itu ngangkatnya yang sesuai dengan bidang prodinya. Nah, tapi bisa juga dari PKM kita ini kita tampilin idenya itu di luar dari TB gitu. Buat aku sendiri, ide untuk PKM ini berdasarkan hasil diskusi dengan dosen pembimbing ya.
Di mana di PKM ini aku dan tim membuat penelitian tentang silikon rubber ZNO nanopartikel auricular prosthesis untuk solusi kasus mikrotia. Atau sederhananya, timku ini membuat auricular prosthesis atau daun telinga buatan yang berbahan silikon rubber dengan diberi tambahan berupa ZNO nanopartikel untuk pasien mikrotia. Buat yang belum tahu mikrotia, aku jelasin sedikit. Jadi mikrotia ini merupakan kelainan kongenital atau kelainan dari lahir pada daun telinga. Jadi daun telinganya itu tidak berbentuk normal gitu, nggak berkembang secara normalnya. Nah, biasanya pasien mikrotia ini juga mengalami gangguan psikologis karena adanya kelainan ini tadi. Harapannya dengan adanya penelitian kami itu bisa membantu pasien mikrotia untuk bisa lebih percaya diri lagi. Kalau misal dari idenya sendiri sih, sebenarnya ini sekalian sama skripsiku kan ya. Jadi kayak emang kepikir mau bikin ini gitu. Sebenarnya dulu tuh om kan sekalian cerita ya. Kan aku itu bikinnya tuh semacam kayak stand. Mungkin kalau nggak tahu stand kayak ring jantung gitu. Nah itu yang dipakai buat misal di pembuluh darah kayak ada penutupan terus kayak dia ntar dibuka gitu. Itu yang aku bikin. Nah mungkin kalau saya dulu kalau tertariknya itu saya awal-awal gara-gara mata kuliah kita sih. Aku pada dulu biotransportasi kalau nggak salah dulu. Itu sempat dijelasin tentang itu dan itu jujur aja aku lumayan tertarik. Cuman dulu aku nggak kepikiran buat skripsinya ke arah situ. Dulu aku tertariknya tuh kalau skripsi itu ke arah drug delivery. Cuman soalnya aku mikir kalau stand ini kayak aku mikir bakal ribet banget kalau bikinnya. Cuman kayak kebetulan lagi terus aku denger cerita dari Dosbing dulu kan aku dapet kayak ngajuin Dosbing buat skripsi itu ke Dr. Yanti ya. Nah terus kayak denger cerita dulu tuh cutting ada yang penelitiannya tentang stand. Nah gara-gara itu aku jadi mikir berarti kita tuh anak 1 TB tuh bisa gitu kayak bikin stand juga. Jadi aku mikir buat mulai ke ngarahnya ke situ penelitianku. Terus kayak ya baca-baca literatur kayak kurangnya apa terus kayak kira-kira gimana cara bisa buat ngatasin kekurangan itu. Terus akhirnya ya kebikin skripsi itu sih. Sama skrip PKM itu, sorry. Alur dari PKM ini untuk sampai ke PIMNAS sendiri itu sebenarnya panjang sekali, apalagi kalau dihitung dari membuat proposal sampai ke selesai PIMNAS itu kira-kira bisa 1 tahun lah ya. Nah, yang pertama pastinya kita perlu mempersiapkan ide bersama anggota tim dan juga dosen pembimbing. Kemudian dari ide ini kita buat proposalnya, kemudian diajukan ke Simbel Mawa. Nah, habis itu kita nunggu pengumumannya apakah kita lolos didanai atau enggak penelitian ini. Nah, setelah dapat pengumuman kalau kita lolos didanai, itu kita punya waktu sekitar 3-4 bulan untuk melakukan penelitiannya. Nah, selain penelitian itu 3-4 bulan itu kita juga perlu membuat laporan kemajuan, kemudian juga mempersiapkan presentasi dan tanya jawab untuk PKP 2. PKP 2 ini tuh penilaian kemajuan pelaksanaan PKM. Jadi nanti kita tuh dinilai sama reviewer apakah tim kita ini tuh layak untuk lanjut ke PIMNAS atau enggak. Nah, setelah itu kembali nunggu lagi nih. Jadi setelah pelaksanaan PKP 2, kemudian nunggu lagi pengumuman apakah kita lolos ke PIMNAS atau enggak. Nah, setelah dinyatakan lolos ke PIMNAS, itu kalau di tahun ini ya, itu tuh kita punya waktu sekitar 1,5 bulan untuk mempersiapkan PIMNAS. Jadi setelah pengumuman PIMNAS tuh bener-bener kita ya harus fokus untuk mempersiapkan PIMNASnya. Dan alhamdulillahnya itu dari UNER sendiri sangat memfasilitasi. Jadi kita tuh ada camp dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai malam, bahkan kadang tuh weekend juga tetap latihan gitu. Nah, kita juga difasilitasi pendamping dari IKPIMNAS. Selain itu juga dosen-dosen TPK yang udah ditunjuk oleh kampus itu tuh
setiap harinya pun datang gitu untuk ngelatih kita, untuk ngeliatin kita presentasi, kemudian latihan tanya jawab sama dosennya. Jadi kayak ya lumayan hektik lah ya persiapannya ini. Nah, dalam 1,5 bulan ini mempersiapkan timnas itu nggak hanya mempersiapkan presentasi sama tanya jawab, itu kita juga mempersiapkan laporan akhir, kemudian artikel. Oh enggak. Kalau laporan akhir itu sebelum timnasnya ya. Berarti ya timnas itu kita nyiapin artikel sama poster sama PPT-nya juga ya. Harus bagus lah ya. Enggak PPT yang biasa-biasa aja kayak gitu. Nah, kemudian untuk timnas ini juga benar-benar harus diperhatiin banget performance-nya kita tuh, presentasinya tuh kayak gimana gitu. Jadi dari UNER pun mempersiapkan dosen yang khusus melatih kita buat di performance-nya juga. Nah setelah persiapan yang lama ini, akhirnya tuh lanjut ke PIMNAS. Di PIMNAS nanti ketemu sama juri dan kontingen yang dari universitas yang berbeda, dan ya di sana titik puncaknya lah. Kalau ini pelajarin ya, kayaknya pantang menyerah deh. Soalnya gimana ya, bener-bener kan panjang banget dan bener-bener masalahnya itu bener-bener banyak sih kalau dari terutama di kelompokku ya. Masalahnya banyak banget, kayak semua itu sempat ada yang kayak sakitnya tuh bener-bener gak satu orang satu tim itu sempat kejadian kayak gitu. Terus kayak apa ya, banyak masalah itu banyak banget. Apa yang jadi aku mikir tuh kayak pertama yang pelajarin banget tuh ya pantang menyerah. Jadi soalnya kayak ya kita sampai jujur kayak capek banget sih, satu tim sempat sampai capek banget, kayak aduh kayak apa udahan ya. Tapi ya kita akhirnya ya enggak sih ya, kayak ada kayak dukungan dari teman-teman sama dosen pastinya juga, kita pengen tetap lanjut kayak gitu. Akhirnya ya udah lanjut terus. Sama mungkin yang aku dapetin juga pengalaman sih, terutama ya pengalaman barunya banget. Soalnya bener-bener banyak hal banget yang bisa aku dapetin dari kayak kita misalnya waktu timnas kemarin itu, sebelumnya persiapan itu kan kalau dari UNER sendiri dia tuh selalu ngadain camp ya, itu biasanya sekitaran 1 bulan itu. Dan itu benar-benar kita tuh kayak ngebagusin PPT, terus kayak bikin posternya, kayak bahan poster itu kita pengen posternya nanti bentuknya kayak gimana, terus habis itu isinya apa aja yang pengen disampaikan kayak gitu. Saya juga kan poster kayak terbatas banget ya, ukurannya cuma segitu, dan kita juga nggak pengen terlalu banyak tulisan kayak gitu ya. Jadi bener-bener dimampetin banget isinya. Terus juga kita belajar presentasi ini juga kita bener-bener harus all out banget sih. Jadi kayak gak boleh kata dosen yang ngedampingin kita itu kayak bener-bener gak boleh malu-malu sama sekali lah intinya. Jadi kayak bener-bener dikeluarin semuanya, kayak ya kayak anggap aja itu, kalau kata dosen itu ya, itu namanya Bu Herdina, kemarin ngajarin presentasi itu kayak bener-bener ya ini tuh kamu cuma bakal ketemu sekali ya, jadi kayak ya udah ngapain malu gitu loh, bener-bener diajarin kayak gitu. Nah buat pengalamanku sendiri dari ikut PKM ini, apalagi sampai ke PIMNAS, itu tuh ada banyak banget manfaat yang bisa didapetin ya. Yang pertama itu pastinya kemampuan kita buat menulis itu jadi lebih terasah, karena di PKM ini kan kita diminta dari awal itu diminta buat proposal, kemudian setelah PKM didanai itu kita diminta buat laporan kemajuan dan laporan akhir, kemudian pas di PIMNAS kita diminta buat artikel ilmiah juga. Jadi ya kemampuan buat menulis pastinya jadi lebih terasa gitu. Kemudian kita juga lebih disiplin, karena tuh dari ikut PIMNAS ini kan ada banyak jadwal-jadwal yang udah ditentuin sama universitas, dan kita ya harus mengikuti jadwal-jadwal ini tadi kan ya. Selain itu juga kita jadi tahu gimana berkomunikasi yang baik dengan dosen, dengan pendamping, dengan teman-teman sesama tim, dengan orang-orang lain yang juga terlibat di PKM kita gitu. Nah, selain itu juga ada pengalaman-pengalaman yang di luar
di luar rangkaian PKM ini gitu. Kayak karena ikut PKM, jadi dari dosen pembimbing itu minta kita buat ikut konferensi internasional juga, kemudian submit jurnal internasional, kemudian juga kita diajak untuk berdiskusi dengan para ahli di bidang penelitian kita ini. Buat penelitianku sendiri itu kita diskusi sampai 4 orang ahli. Nah, dari 4 orang ahli ini pastinya kan jadi banyak nambah masukan-masukan kayak gitu. Dan masih banyak lagi sebenarnya manfaat-manfaat lain yang ya kalau dijabarin panjang banget gitu ya. Pokoknya pastinya dari PKM sampai PIMNAS ini ada banyak manfaat dan pembelajaran yang bisa didapat. Pada intinya ada 3 sih yang dipelajari. Sabar, konsisten, terus kelas. Pesannya jangan ragu-ragu untuk mendiskusikan apa yang mau kalian sampaikan. Kalau kalian punya ide, kalau kalian punya mau ikut PKM itu jangan ragu buat diskusi ke kakak tingkat, mau diskusi sama dosen. Itu mereka pasti sangat terbuka sekali. Nggak cuma soal PKM, terutama soal ide-ide pasti sangat terbuka untuk diskusi dan bisa dikembangin juga dari ide kalian itu, bisa dikembangin jadi project, bisa dikembangin salah satu jadi PKM, dan juga jangan lupa untuk terus berusaha mencapai apa yang kalian mau. Buat anak-anak TB yang pengen ikut PKM, yang penasaran gimana rasanya ikut PKM, dicoba aja. Kalau kalian punya ide-ide, kalian bisa diskusi sama dosen atau ya minta ide ke dosennya gitu. Nah, atau kalau memang masih ragu, mungkin bisa diskusi dulu sama kating-katingnya. Kan banyak nih anak-anak TB yang udah punya pengalaman di PKM, ke PIMNAS gitu-gitu. Mungkin bisa diajak diskusi dulu. Ya, atau langsung aja nih cari teman-teman yang bisa diajak satu tim, kemudian ya diajak diskusi gitu, apa pada punya ide atau enggak gitu buat ke PIMNAS. Soalnya tuh kadang kan kita ngerasanya ide kita tuh terlalu sederhana, terlalu simple buat dibawa ke PKM gitu. Padahal setelah didiskusikan ternyata idenya tuh bagus gitu. Jadi nggak apa-apa, dicoba aja, didiskusikan aja gitu sama cutting atau sama dosennya gitu ya. Semangat. Yang jelas semangat sih ya. Terus juga kalau dari menurutku anggota TB itu kayak berpotensi banget loh buat maju ke PKM. Soalnya kalau dari salah satu yang dinilai yang nilai cukup banyak juga itu, kalau nggak salah kemarin itu ada namanya itu kebermanfaatan. Nah, di TB ini kan kebanyakan yang PKM itu kan pasti juga yang mengarah-arah ke TB kan, kayak alat-alat atau mungkin kayak infan atau apa gitu kan. Nah, itu pasti kayak ada efek langsungnya itu loh ke manusia secara kesehatannya gitu, dan itu pasti kalau menurutku itu pasti nilai kebermanfaatan pasti cukup tinggi. Nah, kita tuh punya poin plus di situ kalau menurutku. Jadi kalau menurutku sih kita sangat-sangat potensial banget ya anak TB itu buat maju sampai ke PIMNAS-nya kayak gitu. Tapi ya karena pas yang panjang itu ya jadi semangat sih kalau mau PKM.